PSSI kembali berupaya menambah kekuatan timnas Indonesia dengan memproses naturalisasi beberapa pemain keturunan. Salah satu nama yang santer dikabarkan adalah Emil Audero Mulyadi, penjaga gawang Como yang saat ini tengah dipinjamkan ke Palermo. Emil Audero memiliki darah Indonesia dari sang ayah, Edi Mulyadi, sementara ibunya, Antonella Audero, berasal dari Italia. Lahir di Indonesia, keluarganya pindah ke Italia saat ia masih kecil. Sejak saat itu, Emil mulai meniti karirnya di dunia sepak bola hingga pernah membela klub-klub besar seperti Juventus, Sampdoria, Inter Milan, dan Como. Informasi terbaru menyebutkan bahwa PSSI sedang mengupayakan agar Emil Audero bisa mendapatkan paspor Indonesia dan menjadi bagian dari skuad Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert. Kehadiran kiper berusia 28 tahun ini diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia, yang masih memiliki 4 laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025, sebelum melawan Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan, menyebutkan bahwa dalam waktu dekat, Timnas Indonesia akan kedatangan satu kiper baru, dan kemungkinan besar itu adalah Emil Audero. Saat ini, Martin Paes telah menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang Timnas Indonesia. Namun, ada kekhawatiran bahwa Paes bisa terkena akumulasi kartu kuning yang berpotensi membuatnya absen di pertandingan krusial. Kehadiran Emil Audero bisa menjadi solusi dan memberikan ketenangan bagi skuad Garuda jika Paes tidak bisa bermain. Martin Paes sudah mendapatkan kartu kuning. Jika terkena lagi saat melawan Australia, itu akan berbahaya karena kita sangat membutuhkan poin melawan Bahrain, ujar Roni Pangemanan dalam kanal YouTube-nya. Meski Audero baru masuk, ia diperkirakan akan menjadi kiper pelapis bagi Paes. Namun, dengan pengalamannya bermain di Eropa, ia bisa menjadi pilihan yang solid untuk timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, disebut sedang mengusahakan agar proses Emil Audero bisa segera selesai. Targetnya, Emil bisa bergabung dengan timnas Indonesia saat menghadapi Australia pada FIFA Matchday Maret mendatang. Roni Pangemanan menegaskan bahwa keberadaan Emil Audero bukan berarti meremehkan kiper-kiper lokal seperti Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Namun, demi kepentingan timnas Indonesia, dibutuhkan kiper berpengalaman dengan level kompetisi yang lebih tinggi. Terlepas dari pernyataan ayahnya di masa lalu yang sempat disesalkan banyak orang, kita harus melihat ke depan. Timnas butuh pemain berkualitas, dan Emil Audero bisa menjadi tambahan yang sangat berharga, pungkasnya. Kini, semua bergantung pada proses administrasi yang sedang berjalan. Jika semua berjalan lancar, bukan tidak mungkin Emil Audero akan segera berseragam Garuda dan tampil membela timnas Indonesia dalam perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bersiap menghadapi laga krusial melawan timnas Australia dalam matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di markas Australia pada Kamis, 20 Maret 2025, pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, akan memanggil 26 hingga 27 pemain untuk 2 laga di bulan Maret 2025, yakni melawan Australia dan Bahrain. Namun, timnas Indonesia dipastikan tanpa 2 pemain andalan, Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner, yang absen karena skorsing saat melawan Australia. Tanpa 2 pemain tersebut, Kluivert kemungkinan akan menerapkan formasi 3-4-1-2, skema yang sebelumnya digunakan oleh Shin Tae-yong. Formasi ini dipilih agar tim tidak memerlukan adaptasi yang panjang dalam persiapan yang singkat. Dalam formasi ini, posisi penjaga gawang akan dipercayakan kepada Martin Paes. Sementara itu, 3 bek sejajar diisi oleh Mads Hilgers, Jai Itzes, dan Rizky Ridho. Meskipun bukan pemain berkaki kiri, Rizky Ridho terbiasa bermain di sektor bek kiri bersama Persija Jakarta. Di lini tengah, Kevin Dix akan beroperasi sebagai wingback kanan, sementara Kelvin Verdong mengisi sisi kiri. 2 gelandang tengah tetap diisi oleh Tom Haye dan Ivar Jenner yang menjadi andalan di sektor tersebut. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah kemungkinan debut Ula Romeni di lini depan timnas Indonesia. Pemain yang kini membela Oxford United di Liga 2 Inggris itu diharapkan bisa menambah daya gedor skuad Garuda. Dalam skema 3-4-1-2, Marcelino Ferdinand akan berperan sebagai playmaker di belakang duet Rafael Struijk dan Ula Romeni. Jika Romeni rutin mendapatkan menit bermain bersama klubnya, hal ini akan sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia. Pengalaman menghadapi pemain-pemain top di Inggris akan meningkatkan kepercayaan dirinya saat memperkuat Garuda. 3-4-1-2 Martin Paes, Mads Hilgers, Jai Itzes, Rizky Ridho, Kevin Dix,
Tom Haye, Ivar Jenner, Kelvin Verdong, Marcelino Ferdinand, Ulla Romeni, Rafael Struijk. Timnas Indonesia bersiap menghadapi laga penting melawan Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025 dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengungkapkan bahwa Patrick Kluivert telah menyiapkan 27 pemain untuk dua laga krusial ini. Beberapa di antaranya adalah wajah baru yang berpotensi mencuri perhatian. Meskipun daftar resmi belum diumumkan, beberapa nama mulai dikaitkan sebagai calon debutan di skuad Garuda. Berikut 5 pemain yang dijagokan masuk dalam daftar panggilan Timnas Indonesia untuk laga Maret mendatang. Jairo Riedewald. Gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald, sedang dalam proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Jika proses ini rampung sebelum Maret, Jairo berpeluang besar tampil melawan Bahrain. Kehadirannya dinilai sangat penting untuk memperkuat lini tengah Garuda dan menjadi tandem ideal bagi Tom Haye dalam mengatur aliran bola. Tim Gepens. Bek sayap kiri FC Emmen, Tim Gepens, telah resmi mendapatkan paspor Indonesia sejak Februari 2025. Meski awalnya diproyeksikan untuk Timnas U20, kemampuannya membuatnya layak dipertimbangkan untuk level senior. Dengan catatan 12 penampilan di Liga 2 Belanda, Gepens bisa menjadi opsi bagi Patrick Kluivert untuk mengisi sektor sayap. Dion Marks. Dion Marks, pemain bertahan yang kini bermain untuk top OSS di Liga 2 Belanda, juga telah menyelesaikan proses naturalisasi. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah ini memiliki peluang besar untuk memperkuat lini belakang Timnas Indonesia jika mendapat kepercayaan dari Patrick Kluivert. Jens Raven. Di tengah permasalahan ketajaman lini serang Timnas Indonesia, Jens Raven bisa menjadi opsi baru. Striker berusia 19 tahun ini telah membuktikan kualitasnya bersama Timnas U20 dengan menjadi top skor di Piala AFF U19 2024. Kualifikasi Piala Asia U20 2025, dan Piala Asia U20 2025. Performanya yang impresif membuatnya patut dipertimbangkan untuk mendapatkan kesempatan debut di tim senior. Ulla Romeni. Ulla Romeni menjadi nama terakhir yang diprediksi masuk daftar panggilan Timnas Indonesia. Dengan absennya Ragnar Oratmangoen dalam laga melawan Australia, Romeni bisa menjadi solusi di lini depan. Jika tampil optimal, gol-golnya berpotensi membawa Timnas Indonesia melangkah lebih jauh dalam persaingan menuju Piala Dunia 2026. Hingga matchday ke-6 grup C, Timnas Indonesia menempati peringkat ketiga dengan koleksi 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi kedua yang merupakan batas akhir zona lolos otomatis ke Piala Dunia. Dua laga mendatang akan menjadi ujian penting bagi Patrick Kluivert dalam menentukan komposisi terbaik demi menjaga asa Garuda tampil di Piala Dunia 2026. Tim nasional Indonesia mendapatkan kabar menggembirakan menjelang laga melawan Australia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Socceroos itu sedang menghadapi krisis pemain akibat badai cedera yang menimpa skuad mereka. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Australia dijadwalkan berlangsung di Stadion Allianz Sydney pada 20 Maret 2025, sebagai bagian dari matchday ke-7 grup C. Situasi ini bisa menjadi keuntungan besar bagi Indonesia dalam upaya meraih poin di laga tandang. Hingga saat ini, 7 pemain utama Australia dilaporkan mengalami cedera dan kemungkinan besar tidak bisa bermain dalam pertandingan melawan Timnas Indonesia. Mereka adalah Kusiniengi, Portsmouth; Thomas Deng, Yokohama F. Marinos; Harry Soutar, Leicester City; Jordan Bos, Westerlo; Conor Metcalfe, ST Pauli; Nestori Irankunda, Grasshopper FC; Alessandro Circati, Parma. Daftar ini masih bisa bertambah, mengingat beberapa pemain lainnya juga tengah diragukan tampil. Pelatih Tony Popovic tentu harus berpikir keras untuk menyusun strategi terbaik dengan kondisi tim yang pincang. Menurut laporan The West, Jordan Bos kemungkinan besar akan absen lebih lama akibat cedera hamstring. Bek kiri berbakat itu mengalami cedera saat Westerlo menang 4-2 atas Standard Liège di Liga Belgia pada 10 Februari 2025 dan belum kembali bermain sejak saat itu. Sebelumnya, Bos juga pernah absen ketika Australia menghadapi Indonesia di Jakarta pada September 2024. Namun, setelah pulih, ia sempat tampil melawan Cina, Jepang,
Arab Saudi, dan Bahrain, meskipun tidak selalu bermain penuh.